Mulai Bu? Mulai Pak? Semangat jemaah luar biasa. Mudah-mudahan yang jawab salam saya nantinya Allah berkahkan umurnya. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan Allah lapangkan pintu rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya Allah sampaikan umurnya nanti di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya senantiasa Allah yang belum pernah naik haji Allah segerakan naik haji. Yang belum pernah naik umroh mudah-mudahan segera Allah naikkan umroh. Mudah-mudahan yang hutangnya banyak mudah-mudahan bisa diangsur. Kalau hutang banyak di bulan Ramadan nantinya takut baju baru kredit lagi. Menambah haji itu hutang bahaya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran dan syafaat Nabi Muhammad yaumil akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena protokol tadi memulai dengan pantun, maka saya juga dengan pantun. Tak boleh kalah dengan protokol. Boleh Pak ya? Jalan-jalan ke rantau kerupan. Ibu-ibunya ngadakan cakap, nggak enak nih. Asal ibu-ibunya cakap. Bilang Bu cakapnya. Oke Bu, jalan-jalan ke rantau kerupan, tidak lupa memakai tongkat. Jawab salam saya dengan semangat, walaupun saya bukan keturunan Abdul Somad. Saya tak ada keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jawaban kayak gitu gemetar kakimu. Apa mau sampaikan ini? Dan bingung dah. Hati dah mulai kayak speaker. Tuk 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 tuk. Aduh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadillahi salihin. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil umurana. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil qawi. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil hidayah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharatan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Nikmat keislaman masih ada kepada kita, nikmat keimanan masih ada kepada kita, nikmat umur selama 3 bulan sebelum Ramadan, 1 bulan mau Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa dalikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahkan umur kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah atas nikmat Allah, kesehatan, kekuatan masih bisa melangkahkan waktu, melangkahkan kaki, meluangkan waktu untuk sholat tarawih, sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat isya kita tadi, sholat tarawih kita nantinya, witir kita, mengangkat derajat kita ketika kita ruku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di waktu sujud terakhir Allah angkatkan, Allah kabulkan doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berikan 10 kebaikan, Allah berikan 10 manfaat, Allah bukakan pintu rezekinya, 10 pintu yang Allah bukakan. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang bersalawat. Allah jauhkan 10 dari keburukan orang-orang yang suka bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat mulia. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat
Ketua Pengurus Masjid Al-Hidayah, serta jajaran bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami banggakan, yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak yang dicintai oleh istrinya, istrinya yang dicintai oleh suaminya. Yang terhormat kepada seluruh jamaah yang tua tak disebut gelar, yang muda tak disebut nama. Kita balik, yang muda tak disebut nama, yang tua tak disebut gelar. Takutnya saya ceramah terlalu lama, banyak jamaah yang bubar. Itu bahaya nih kalau lama-lama. Ada yang pura-pura WC. Itu bahaya lah. Kode-kode alam dikasih bahaya. Jadi tak lama-lama. Nah, sebelum itu boleh saya berdiri Pak Bu? Boleh. Kalau saya duduk tak nampak ganting saya. Memang tak ganting, dianggap ganting lah. Izin Pak ya. Nah, saya agak maju sedikit. Nah, sebelum itu Pak, sebelum saya melanjutkan tafsir saya izinkan untuk memperkenalkan diri Pak. Boleh Pak Bu? Boleh. Mana tahu bapak-bapak selisih jalan, ibu-ibu selisih jalan, hobi mancing, bisalah ketemu sama saya besok. Nah, nama saya Lam Dakwah. Lam Dakwah, panggilan alam. Lam artinya tidak, berdakwah orangnya berdakwah. Jadi kalau diartikan tidak berdakwah, tidak sesuai dengan nama, maka saya ganti dengan alam. Nah, bukan alam kubur, bukan alam gaib, bukan alam alam. Pokoknya bukanlah yang alam, pokoknya alam ini yang asli alam. Nah, kalau tempat tinggal saya Pak di Duri. Saya di Duri, dekat pondok pesantren Tahfizul Quran Belading, Ibadur Rahman Belading. Kalau arah ke sana, arah ke Rangau. Rangau ke 10 ya, ke 10 di kelas tadi. Rangau Jurong tuh di tesan kami. Jadi kalau bapak hobi mancing, saya tahu lapaknya. Lapak ikan gabus, kita main. Lapak ikan lele, tambah lagi. Bisa lah saya tunjuk besok. Tapi bukan mancing wanita. Bahaya pun nanti nih. Ustaz sesat nih katanya, mengajak suami saya mancing wanita. Tapi kalau mau mancing ikan. Nah, saya tamatan pondok pesantren Kandis Jabal Nur, pimpinan ayahanda Kiai Muhammad Ali Muhsin. Di Kandis ini saya, tamatan saya. Nah, sekarang saya sebagai guru mengajar di SMPIT Nur Salam sebagai bahasa Arab, guru bahasa Arab, sipik dan penjas. Kalau status saya Pak, ibaratkan status ini bukan saya promosikan. Saya masih lajang. Tapi mana tahu kan, mana terbedahan. Nah, saya masih lajang, saya tamat tahun lahir 2000. Nah, jadi itulah untuk profil saya atau profil saya. Selanjutnya Pak, Bu, di bulan Ramadan ini kita penuh keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahun dulunya masih ada bersama sanak saudara, keluarga, duduk, ketawa, terbahak-bahak di masjid. Tapi tahun ini mungkin tidak ada lagi mereka. Adapun tidak semuanya yang ada, karena mereka berulang ke rahmatullah, Allah panggil sebelum bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih disempatkan untuk tarawih berjamaah pada tahun ini. Nah, sebelum saya lanjut, ini berapa lama waktu saya ceramah nih Pak? 2 jam. Bapak? Berapa? Paling pendek 1 jam. 30 menit. Ibu-ibu, berapa? Sampai selesai. Jangan dibilang terserah Bu. Sempat ibu bilang terserah, nanti saya yang lemah. Menggigil paha saya, apa mau sampai lagi Allah? Bingung. Secukupnya saja ya Pak ya. Nah, judulnya Pak, malam ini kita prinsip kita. 3 prinsip yang harus kita laksanakan semasa hidup. Ya, judulnya deh. 3 prinsip yang harus kita lakukan semasa hidup. Ya, 3 prinsip yang harus kita lakukan semasa hidup. Kita laksanakan. Yang pertama Pak, Bu, apa? Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Tidak ada guna lagi nantinya semasa hidup tidak pernah nampak
sendal swallow-nya di teras masjid. Tapi kalau dah meninggal, menangis kepada pengurus, menangis kepada imam masjid, Pak Imam, tolong solatkan suami saya, ayah saya, semasa hidup tak pernah ke masjid. Maka mari, solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Tak ada guna lagi nanti. Selimut putih pembalut badan, Masya Allah. Kalau dah pembalut badan kain putih terbaring, minta solatkan, semasa hidup tak pernah solat. Hati-hati Pak Bu. Maka apa? Di bulan Ramadan ini Allah berikan umur kita, Allah sampaikan umur kita untuk bulan Ramadan. Solatlah kita di belakang imam. Solat isya ikut imam, solat tarawih ikut imam, solat witir ikut imam. Jangan banyak alasan. Ini solat tarawih, solat isya solat tarawihnya kalau tengok imamnya, tengok jadwal imamnya. Oh ini imamnya bacanya merotot terlalu panjang. Tak bisa nih. Aku harus izinnya apa nih? Rupanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Itu dicari jemaah. Tapi tak ada di sini Pak ya. Sempat ada imam kayak gitu, kita memilih Pak. Boleh. Kalau saya jadi imam tarawih, saya tanya jemaah Pak. Pak Bu, maunya imam sholat ini tarawih ini cepat, lambat atau sedang? Cepat, saya gas. Asalnya komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gas. Nanti pernah saya terjadi Pak, jadi imam saya minta kilat, saya kilatkan. Selesai rukuk yang rakaat keempat, jamaah, Pak Ustaz, jangan cepat-cepat. Allah bingung saya tak cepat ya. Ustaz benar-benar rosi gitu. Jadi intinya apa? Sekarang kita jangan memilih imam. Yang penting kita mau sholat dulu. Karena apa? Allah mempermudahkan hambanya untuk bersujud kepada Allah, untuk selalu terbuka pintu taubatnya. Kalau telah kullun nafsin dha'iqatul maut, telah tiba ajal, baru kita minta sholatkan. Di mana umur kita selama ini? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa aqimus sholah, dirikan sholat. Ikut belakang imam, tidak tahu caranya, kita wakilkan kepada imam. Tidak tahu geraknya, kita tengok pergerakan imam. Nah, mudah saja. Tapi yang tidak mau ini udah banyak alasan, banyak kela tak mau sholat. Udah mau mati, mau mampus, baru nak sholat. Percuma. Nah, jadi apa intinya? Wa aqimus sholah, dirikan sholat. Di dalam sholat Pak Bu, kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar tak? Nah, saya ingin bertanya Pak Bu, di mana kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam tangan kita ini, di tangan kita ini ada nama Asmaul Husna 99 ketika kita takbir. Allahu Akbar. Murid mengatakan Allahu Akbar. Tangan ini mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbal, Ya Mutakabbir. Nah, di mana itu? Coba Bapak lihat telapak tangan Bapak yang sebelah kiri. Coba Bapak lihat, Ibu lihat. Coba. Sama-sama kita lihat. Itu ada, dia berupa huruf M atau V terbalik. Ya Pak? Ya? Ya? Dah tahu Bapak ini betul. Model Lughut Arabiyah Pak? Nah. Apa? Guru bahasa Arab nak? Ini bahaya nih tahu nih. Nah, mungkin sebagian tahu juga ya, tapi saya ingin melanjutkan. Nah, yang sebelah kanan ini Pak, ada dia, Bu, ada dia bergaris kayak gini. Ada? Ini ada? Sama sebelah kiri terbalik aja, yang kanan terbalik. Nah, kalau bahasa kami ini Pak, kalau orang tua-tua kami dulunya, oh, M. Ini apa? M. Oh, ini kamu miskin, tak akan kaya dirimu tuh. Miskin katanya. La ilaha illallah. Di sini, ini M juga, monyet. La ilaha illallah. Nah, rupanya diprediksi lagi Pak Bu, ini adalah angka dari angka Arab. Yang sebelah kiri kita adalah 81. Yang sebelah kanan 18. 18 tambah 81 menjadi 99 Asmaul Husna kita agungkan di waktu takbir. Allahu Akbar. Maka disini mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Apa kegunaan ini? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka, tangan mereka yang berkata, kata Allah. Ini nanti berkata.
Makanya pergunakan tangan ini untuk kebaikan, pergunakan tangan ini untuk selalu mentakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya dalam sholat kita harus ikut sholat dulu sebelum disolatkan. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Kalau kita melaksanakan sholat, puasa kita insya Allah meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Pak, prinsip kita apa? Allah sampaikan umur kita di Ramadan, kita pegang prinsip yang kedua. Bacalah Al-Quran semasa hidupmu sebelum orang datang ke rumahmu untuk membaca Al-Quran khususmu. Di dalam Al-Quran, apabila kita baca satu huruf hijaiyah, maka Allah berikan 10 kebaikan. Di dalam Ramadan kita membaca ayat Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Saya tak pandai membaca, gigi saya masih keras. Tidak usah kita membaca, cukup kita menyimak dan mendengar. Orang yang membaca Al-Quran, kita menyimak, tidak ribut, maka pahala sebagian bacaan tersebut ada kepada orang yang mendengar. Sangat cinta Allah kepada kita, Pak Bu. Mau kita berpahala, Pak Bu? Mau. Nah, itu kita bacalah Al-Quran semasa hidup kita sebelum orang datang ke rumah kita untuk membaca Al-Quran untuk kita. Tak ada guna lagi nanti. Ya, ingat Pak Bu, di akhirat mana ada rokok ardat, di akhirat mana ada janda lewat, di akhirat mana ada duda lewat, yang ada siksaan malaikat mampus. Tidak ada. Di sini kita berokok, wah, di sana tak ada rokok ardat. Di sini kita nampak janda lewat, duda lewat. Di akhirat yang ada siksaan malaikat untuk bertanya, malaikat nantinya untuk mengukur kita. Nah, kita persiapkan, bacalah Al-Quran semasa hidup sebelum orang ke rumah kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca, mendengar, pahala juga Pak Bu. Nah, sebelum itu tadi saya lupa saya menyampaikan, selama kita duduk di dalam masjid, maukah kita dihitungkan amal-amal ibadah selama kita duduk di dalam masjid? Maukah menjadi amal ibadah bagi kita semua? Mau Pak Bu? Ayo, mari kita pesan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikaf fil masjid lillahi ta'ala. Nah, selama kita duduk di dalam masjid ini nantinya, selama kita diam bertikaf di masjid ini, maka selama itu nantinya Allah catatkan kebaikan-kebaikan kita. Walaupun kita tak ngomong astagfirullah, Allah balas lipat ganda. Pak, itulah sangat mulianya bulan Ramadan ini. Maka penuh keberkahan. Tidak tahu apakah umur kita nanti sampai di Ramadan akan datang atau ini terakhir bagi kita. Allah a'lam bishawab. Kita hanya berharap kepada Allah, apabila Allah tidak sampaikan umur kita di bulan Ramadan atau bulan Ramadan, kita berharap kita meninggal husnul khatimah, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sampaikan umur kita di penghujung Ramadan, 1 Syawal, Idul Fitri, mudah-mudahan amal selama kita Ramadan bisa membawa kita ke surga Allah, mengurangi dosa-dosa kita semua. Nah, yang ketiga Pak, yang terakhir apa? Yang pertama, sholatlah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Jangan melihat jadwal imam baru kita mau sholat, tapi selagi hidup gunakanlah waktu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran semasa hidup sebelum orang datang ke rumah kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca, cukup mendengar. Yang terakhir Pak, prinsip kita apa? Jalankan kalau semasa hidup. Bersedekahlah kamu semasa hidupmu sebelum orang datang ke rumahmu untuk bersedekah. Nah, di sini biasanya kalau malam pertama meninggal itu ada tausiah Bu. Ada penjelasan Pak? Sebelum orang datang ke rumah kita bersedekah, lebih baik kita bersedekah. Di luar Ramadan ini kita bersedekah. Tidak perlu kita menampakkan kepada pengurus, Pak pengurus, aku impak pada malam ini 3 juta. Tolong sampaikan kepada pengurusnya, kepada jemaah. Jangan. Assalamualaikum kata pengurus, Allah wabarakatuh. Di sini Bapak Fulan bin Fulan duduk di warung, tak sholat, di warung aja. Itu nama saya.
Mengimpak untuk Masjid Al-Hidayah 3 juta, merasa sombong, angkuh. Pahala yang dimilikinya pada hari itu tidak akan mendapat apa-apa. Seperti kita gaji, kosong amplop yang kita terima. Karena apa? Sudah riya timbul di dalam jiwa. Makanya kalau orang yang bersedekah, tidak perlu menyombongkan apa yang disedekahkannya. Cukup kita pengurus dan Allah yang maha tahu. Karena apa? Kalau kita ridho bersedekah 10.000 ibu berimpak malam ini, bapak berimpak 10.000, Allah balaskan nantinya beribu-ribu di yaumil akhirat. Bapak ibu berimpak pada malam ini 100.000, tapi jarang 100.000 itu keluar. Kalau ada di dalam dompetnya 100.000, 50, 20, 2.000, 5.000, yang dipilih apa? Yang 100.000 itu bu. Jadi gini dulu ya, ambil ya. Akhirnya ujung-ujungnya pertengahan. Yang 2.000. Yang 100.000 lagi tak untuk beli online baju pakai paket. Kalau kau ambil 100.000 ini, baju udah di jalan. Akhirnya korban yang 2.000 tadi. Tapi tidak masalah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin. Sesungguhnya semua tergantung dengan niat. Kalau 100.000 dia berimpak, yang sebelahnya cuma 2.000, sombong pula dia. 2.000, 100.000. Sombong dia pada kawan sebelah. Yang 2.000 sebelah tadi, aku ikhlas karena Allah katanya. Yang 2.000 ikhlas, yang 100.000 sombong. Maka yang 100.000 tidak dapat apa-apa. Yang 2.000 mendapatkan keberkahan fid dunia wal akhirah. Nah, jadi bersedekah hai ibu. Oh, kami tak ada duit pak Ustaz. Tidak perlu. Bapak antar waktu orang berbuka pak bu. Antar, kalau ada makanan untuk berbuka, antar ke masjid. Ini untuk berbuka. Maka orang yang mengantar makanan di waktu orang berbuka, maka yang dimakan oleh yang tukang berbuka tadi bacaan untuk menandakan waktu maghrib masuk, menjadi darah dagingnya. Yang mengantar sedekah menjadi amal ibadah baginya. Fit dunia wal akhirah, selagi ikhlas dia, insya Allah bagaikan air dipancung tidak akan putus. Itulah pahala-pahala yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Baik Pak, demikian itu sampaikan. Mari kita terapkan prinsip ini selagi nyawa masih ada di kandung badan. Salatlah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Bacalah Al-Quran kita sebelum orang membaca Al-Quran untuk kita. Bersedekahlah kita semasa hidup kita sebelum orang datang ke rumah kita untuk bersedekah. Menangislah kita di dunia, jangan menangis di yaumil akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Kita lanjut sholat tarawih. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan pintu rezekinya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap melangkah mencari nafkah dilindungi oleh Allah dari maha balanya. Mudah-mudahan ini nantinya salat tarawih kita menjadi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan. Saya ustaz bukan ustaz yang sok hebat, namun saya ustaz siap untuk bapak ibu curhatan. Saya ustaz bukan sok yang pandai-pandaian, namun siap untuk bapak ibu bertanya tentang ibadah. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.